Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan mengenai tugas-tugas dari personel layanan bimbingan konseling. Kelompok kami yang terdiri dari saya Nima Sukma Ayu Anjani, Husni Sofiatun Nida, Astri Utami, Mauli Syifa Izani, serta Syekh Zikriya Zen. Jadi dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini terdapat beberapa personel atau anggota yang bertanggung jawab dalam kegiatan layanan BK ini. Dan di sini akan diterangkan beberapa tugas dari masing-masing personel tersebut. Dalam bimbingan dan konseling ini, personel bimbingan konseling ini dibagi menjadi dua, yaitu personel utama dan personel pendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Dan di sini penjelasan dari masing-masing personel. Yang pertama ini personel utama. Personel utama pelaksanaan pelayanan BK yaitu orang yang ikut serta secara langsung atau sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Dan personelnya ini diantaranya ada konselor dan staf administrasi bimbingan dan konseling. Lalu untuk penjelasan mengenai personel pendukung dalam pelaksanaan BK ini yaitu anggota dari pihak luar personel utama, tetapi tetap memiliki peran yang cukup penting bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan BK atau segenap unsur yang terkait dalam pendidikan. Ini ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wakil kelas, dan staf administrasi. Kita lanjut ke materi tugas-tugas personel bimbingan dan konseling. Jadi tugas-tugas personel BK ini tidak hanya ditentukan oleh keahlian atau keterampilan ya, tetapi juga ditentukan oleh komitmen sekolah atau staf sekolah demi kelancaran kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Adapun masing-masing tugas dari personel BK ini diantara lain, yang pertama ini ada kepala sekolah atau madrasah dan wakil kepala sekolahnya. Nah, untuk tugas dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ini dalam lingkup bimbingan dan konseling adalah mengkoordinasi segenap kegiatan yang terencana, diprogramkan, dan berlangsung di sekolah, sehingga kegiatan pengajaran, latihan, dan bimbingan konseling ini merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Untuk rinciannya ini yang pertama ada tugas menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan fasilitas lainnya demi memudahkan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling yang efektif dan efisien. Yang kedua ada melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan atau pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ini ada mempertanggungjawabkan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah kepada pihak-pihak yang terkait, terutama dinas pendidikan yang menjadi atasannya. Lalu ada tugas menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah atau madrasah dalam bidang bimbingan dan konseling. Selain membantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah juga membantu melaksanakan tugas kepala sekolah. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, membantu dan mendampingi kepala sekolah dalam menjalankan setiap tugas kepala sekolah. Di slide selanjutnya yaitu tentang koordinator bimbingan dan konseling. Sebagai salah satu pelaku utama proses pendidikan, tentunya guru bimbingan dan konseling dituntut untuk memiliki motivasi kerja yang tinggi agar dapat bertindak dengan baik, cerdas, dan bertanggung jawab. Koordinator bimbingan dan konseling merupakan salah satu
Konsel yang bertugas sebagai pembantu kepala sekolah atau madrasah dalam bidang pelayanan bimbingan dan konseling, yang memiliki tugas diantaranya: yang pertama, mengkoordinasikan para konselor; yang kedua, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada segenap sekolah atau madrasah, seperti peserta didik, guru, dan personel sekolah atau madrasah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Yang berikutnya, menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling, baik itu program pelayanan dan kegiatan pendukung, program mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Lalu ada melaksanakan program bimbingan dan konseling, mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling. Berikutnya, menilai hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling, menganalisis hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling, memberikan tindak lanjut terhadap analisis hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling, mengusulkan kepada kepala sekolah atau madrasah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, prasarana dan sarana, alat dan perlengkapan pelayanan bimbingan dan konseling, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah atau madrasah, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh pengawas sekolah atau madrasah bidang bimbingan dan konseling. Adapun tugas konselor yaitu diantaranya melakukan studi kelayakan dan needs assessment pelayanan bimbingan dan konseling, merencanakan program bimbingan dan konseling untuk satuan-satuan waktu tertentu, program yang dikemas dalam program harian atau mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan, melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling, menilai proses dan hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling. Lalu berikutnya yaitu menganalisis hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling, mengadministrasikan kegiatan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pelayanan bimbingan dan konseling serta kepala sekolah atau madrasah, mempersiapkan diri menerima dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh pengawas sekolah atau madrasah bidang bimbingan dan konseling, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas serta pihak terkait dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah tugas dari guru mata pelajaran atau praktik. Guru mata pelajaran atau praktik mempunyai peran dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, diantaranya yang pertama, membantu konselor mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling, serta membantu pengumpulan data tentang peserta didik. Yang kedua, mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Yang ketiga, menerima peserta didik alih tangan dari konselor, yaitu peserta didik yang menurut konselor memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus seperti pengajaran atau pelatihan perbaikan, program, dan pengayaan. Kemudian berikutnya, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik yang memerlukan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang dimaksudkan tersebut. Berikutnya, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah peserta didik seperti konferensi kasus. Selanjutnya, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjut.